Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pembimbing Dr. Insinyur Ananto Trisasongko, MSc. Yang terhormat Dewan Penguji, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Penerapan Ergonomi di PT Toyota Suso Logistics Center untuk meningkatkan produktivitas dan K3. Namun sebelum lanjut, izinkan saya mau perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fajarudin dengan NIM 3522130 dari Prodi S1 Teknik Industri. Adapun pokok bahasan dari penelitian ini, yang pertama yaitu pendahuluan, di bagian kedua ada kajian teori, di bagian ketiga metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan, itu latar belakang masalahnya. Suatu proses kerja yang optimal perlu memperhatikan beberapa faktor pendukung sistem yang kerja dapat meningkatkan produktivitas kerja. Faktor pendukung ini diantaranya yaitu rancangan sistem atau stasiun kerja yang efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien, atau bisa disingkat ENASE. Pengaturan tata letak tempat dan pembebanan kerja yang seimbang, pelaku sistem kerja yang terampil, lingkungan fisik yang mendukung, dan sebagainya. PT Toyota Suso Logistics Center adalah perusahaan logistik yang bergerak di bidang pergudangan yang memberikan jasa pengoperasian dan pengelolaan gudang yang didukung oleh sistem manajemen gudang oleh tim yang berpengalaman. Pada bagian produksi ekspor, terdapat 40 karyawan yang bekerja selama 8 jam dalam satu shift. Pada saat ini, target harian untuk pekerja sekali produksi packing yaitu sebanyak 102 per hari. Karyawan pada bagian packing memiliki risiko cedera yang tinggi dikarenakan pada saat proses pengepakan produk, mereka tidak mendapatkan jeda sedikit pun untuk melakukan istirahat selama 4 jam. Oleh sebab itu, untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja seperti cedera pada karyawan dari pekerjaannya, maka diperlukan alat bantu yang nyaman pada bagian packaging yaitu saat proses pengepakan. Terdapat alat bukan meja yang sering digunakan pada saat proses packaging. Meja ini berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pengepakan. Akan tetapi desain dan ukurannya masih terdapat kekurangan, terutama seringnya ditemukan keluhan cedera otot pada pegawai. Dari hasil observasi yang dilakukan pada bagian produksi, diperoleh temuan bahwa meja packaging yang ada kurang ergonomis sebagai berikut. Yang pertama, posisi badan karyawan saat melakukan proses pengepakan kebanyakan membungkuk. Yang kedua, tangan mendapatkan beban pengepakan yang cukup berat. Yang ketiga, pada proses pemindahan produk ke dalam dus, pergelangan tangan bergerak tanpa henti. Yang keempat, meja pada proses pengepakan yang digunakan memiliki bentuk sederhana dan dimensi yang kurang sesuai, serta tidak sesuai ukuran ketinggian untuk pekerja dan kurangnya ketahanan terhadap pergeseran beban. Yang kelima, tidak disediakannya back support atau untuk mencegah terjadinya cedera otot pada pinggang saat mengangkat beban yang berat. Masuk ke rumusan masalahnya. Peneliti menuliskan berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh rumusan permasalahan, yaitu bagaimana merancang ulang meja packaging dan menerapkan proses kerja menggunakan kaidah ergonomi pada PT Toyota Suso Logistics Center. Adapun tujuan penelitian pada proposal ini yaitu dari latar belakang dan rumusan masalah yang disusun, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi risiko kecelakaan kerja pada karyawan yang menggunakan meja packaging desain lama dengan metode RULA atau Rapid Upper Limb Assessment. Yang kedua, merancang ulang meja packaging menggunakan kaidah ergonomi. Peneliti juga menuliskan batasan penelitian. Yang pertama, penilaian risiko kerja dilakukan dengan menggunakan metode RULA. Yang kedua, proses perancangan meja packing menggunakan aplikasi AutoCAD. Penulis juga menuliskan kerangka berpikir, yaitu
keluhan rasa sakit pada karyawan bagian packaging dikarenakan ukuran meja. Lalu perancangan meja yang sesuai kaidah ergonomik, pendekatan rula, rapid upper limb assessment. Selanjutnya pembuatan rangka meja pada meja packing, lalu uji coba meja dan analisis perancangan. Lalu adanya usulan perbaikan posisi kerja karyawan berdasari penurunan skor rula rapid upper limb assessment. Adapun manfaat penelitian, yang pertama bagi perusahaan yaitu memberikan kontribusi dalam upaya menurunkan risiko kecelakaan kerja. Yang kedua, memudahkan para pekerja dalam melakukan proses packaging. Adapun bagi peneliti yaitu yang pertama, sebagai sarana perwujudan penerapan dari ilmu yang telah didapat dari mata kuliah terkait sama masa studi. Yang kedua, penelitian dan perancangan ini dapat menjadi sarana informasi dan literatur bagi kalangan mahasiswa. Adapun kajian teori pada bagian kedua, definisi ergonomi. Ergonomi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin yang mengkaji keterbatasan, kelebihan, serta karakteristik manusia dan memanfaatkan informasi tersebut dalam merancang produk, mesin, fasilitas, lingkungan, bahkan sistem kerja. Dengan tujuan utama tercapainya kualitas kerja yang terbaik tanpa mengabaikan aspek kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia dan penggunanya. Kedua, tujuan ergonomi. Tujuan utamanya adalah memperoleh kesesuaian antara kebutuhan dengan rancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi sistem manusia dan mesin, serta lingkungan fisiknya agar lebih produktif, nyaman, aman, dan memuaskan untuk penggunanya. Adapun risiko ergonomi. Risiko ergonomi merupakan suatu risiko yang menyebabkan cedera akibat kerja. Hal tersebut termasuk dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, penggunaan tenaga atau kekuatan, mengangkat, mendorong, menarik, dan lain-lain. Yang kedua, pengulangan, melakukan jenis kegiatan yang sama dari suatu pekerjaan dengan menggunakan otot atau anggota tubuh yang berulang kali. Yang ketiga, kelenturan tubuh, lenturan, puntir, atau jangkauan atas. Yang keempat, pekerjaan statis atau diam dalam suatu posisi pada suatu periode waktu tertentu. Masuk ke bagian yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Pada awal penelitian dilakukan pendekatan kualitatif seperti catatan lapangan, data antropometri, pekerja, dan wawancara. Setelah itu dilakukan studi pustaka untuk memperoleh informasi terhadap subjek-subjek terkait seperti work-related, musculoskeletal disorder, metode pengukuran faktor ergonomi, dan ergonomi partisipatif. Hal pertama yang dilakukan adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan lingkungan perusahaan untuk mengidentifikasi kondisi aktual yang terjadi di perusahaan. Proses mengidentifikasi kondisi karyawan dan lingkungan juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Terhadap kondisi yang ada, akan dilakukan intervensi ergonomi dengan pendekatan ergonomi partisipatif. Metode ini dipilih untuk memastikan seluruh perwakilan perusahaan ikut serta dan bersama-sama merancang, menguji, dan mengaplikasikan usulan perbaikan pada kondisi kerja packing. Tahapan selanjutnya adalah dokumentasi gambar, wawancara, dan penyebaran kuesioner dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah ada keluhan atau rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh pekerja operator packing. Peneliti juga menuliskan teknik analisis data, yaitu pada awal penelitian dilakukan identifikasi kemungkinan adanya gejala OMSDS dengan menggunakan Nordic Body Map. Hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh 40 responden menunjukkan bahwa memang ada keluhan MSDS yang dirasakan oleh pekerja packing. Anggota tubuh yang memiliki persentase keluhan terbesar adalah bahu kanan dan punggung dengan persentase sebesar 100%. Hal ini menunjukkan 40 dari 40 operator merasakan sakit atau tidak nyaman pada bahu kanan dan punggung mereka. Dari hasil kuesioner ini, maka dilakukan identifikasi lanjutan dengan menggunakan standardized Nordic Body Questionnaire
untuk mengetahui secara lebih detail tentang intensitas keluhan WMSDS serta pengaruhnya dengan pekerjaan yang dilakukan. Adapun kesimpulannya yaitu penerapan ergonomi di tempat kerja bertujuan agar pekerja saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu kemauan, kemampuan, dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat membuat berbagai peraturan dan petunjuk teknis dan pedoman ketiga di tempat kerja, serta menjalin kerjasama lintas program maupun lintas sektor terkait dalam pembinaannya. Ergonomi secara teknis merupakan bagian dari higien kesehatan dan keselamatan kerja. Namun sampai saat ini pengembangannya baru diselenggarakan dan masih menunggu kesiapan masyarakat atau pekerja untuk menerima ergonomi dan penerapannya. Untuk mendapat manfaat dari ergonomi, perlu dibuat suatu program untuk menggerakkan baik masyarakat industri maupun tradisional agar ergonomi juga diterapkan secara luas. Program demikian meliputi kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan penyuluhan yang ditujukan kepada kelompok penerapan ergonomi adalah khusus. Yang kedua, evaluasi dan koreksi keadaan ergonomi di tempat-tempat kerja melalui kunjungan-kunjungan perusahaan oleh tim teknis. Yang ketiga, standarisasi dalam ergonomi atas dasar-dasar data-data yang diperoleh dari evaluasi dan perbaikan. Kegiatan-kegiatan tersebut ditingkatkan dari tahun ke tahun secara bertahap dalam program jangka pendek dan menengah jangka panjang. Terima kasih, sekian dari presentasi penelitian dari proposal saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.